Oke, ini video yang kedua aku setelah video perdana yang pertama hancur berantakan. Tapi aku tetap terima kasih kepada teman-teman masih setia menontonnya sampai habis ya. Maksudnya masih menghargai setiap usaha seseorang untuk sampai di titik tersebut. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau menjelaskan dulu bahwa dalam video tersebut untuk nama, tempat dan kejadian tersebut sudah saya samarkan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Yang pertama, aku bakalan cerita ngasih judul ini di pesantren ya. Judulnya Kejadian Horor di Pesantren. Sebelumnya perkenalkan dulu, di sini yang bakalan terlibat adalah satu orang Pika dari Bengkulu, dan yang kedua adalah adik Pika namanya Rani juga dari Bengkulu. Kemudian ada yang namanya Resma, adik pemilik yayasan tersebut ya, adik pemilik pondok pesantren tersebut. Karena tiga orang ini akan bersangkutan dengan kejadian-kejadian aneh tersebut. Nah, awal mula yang pertama adalah Pika ini adalah seorang siswi dari Bengkulu, satu-satunya siswi dari Bengkulu yang mondok di pesantren Jambi. Dan kalau kita di pesantren itu tahulah ya, namanya pesantren, kita berbagai daerah berkumpul menjadi satu. Jadi ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa. Tapi kalau yang luar dari pulau itu biasanya hanya satu orang. Misalnya dari Jawa Barat satu orang, seperti dari Bengkulu satu orang, dan seperti yang dari Kalimantan, dari pulau-pulau mana itu biasanya hanya sendiri, karena mungkin memang lokasi dan jaraknya, atau mungkin ada kepentingan lain sehingga yang membuat mereka bisa masuk ke pondok pesantren di Jambi tersebut, dan ada juga yang memutuskan untuk tidak masuk ke yayasan tersebut. Nah, kita kan posisinya si Pika yang dari Bengkulu ini, dia aslinya kan dari Bengkulu, jadi maksudnya dia harus menyesuaikan dulu bahasa, menyesuaikan lingkungan, terus membaca karakter-karakter orang di samping, sehingga hal-hal yang belum pernah, kejadian-kejadian aneh yang belum pernah ia alami pun dia harus menyesuaikan diri. Jadi masih ada rasa kaget, rasa ingin tahu, karena sebelumnya Pika ini termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang bersifat semacam hantu ya. Dia percaya akan adanya jin, adanya Allah, adanya makhluk-makhluk halus Allah. Tapi kalau untuk hantu seperti pocong, suster ngesot, itu menurut dia terlalu skeptis ya dengan hal-hal yang berbentuk demikian. Nah, awal mula itu kejadiannya si Resma ini anaknya ibu pemilik pondok pesantren. Dia kan tinggal di pesantren sudah lama, dimulai dari pesantren masih berdiri, masih hutan-hutan, dan pondok berdiri itu dari 2002 kalau tidak salah ya. Kemudian adalah mahasiswa, dibangun satu lokal, dibangun lagi satu lokal, nambah lagi mahasiswa, bangun lagi satu lokal, nambah lagi mahasiswa. Akhirnya beberapa bangunan berdiri sehingga mahasiswa-mahasiswinya mulai bertambah banyak. Nah, di angkatan si Pika ini mahasiswanya tuh siswa-siswinya itu lumayan sudah banyak, tapi masih ada kejadian-kejadian aneh karena di belakang pondok itu kan ada dapur, tempat masaknya santriwati, santriwan. Di belakang dapur itu ada sungai yang tempatnya mandi para santri, dan tempat mandinya para laki-laki beda ya dari laki-laki, tapi sama-sama mandinya di sungai karena kita nggak punya sumur sendiri. Orang kan banyak ya di pesantren, hampir ribuan, jadi kalau untuk sumur sepertinya memang tidak cukup. Tapi anak-anak pondok itu biasanya terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Maksudnya mereka sehat-sehat aja, belajar dengan tekun, belajar dengan baik juga. Nah, karena sebagian masih hutan, jadi kalau hujan itu tanahnya itu masih licin, masih becek,
tanah kuning seperti tanah liat ya, tapi bukan tanah liat, tanah kuning aja, seperti biasanya kalian lihat di kejadian tanah longsor. Nah, si Kak Resmah ini adiknya istri pemilik yayasan ini, dia cerita kalau dulu pas waktu dia awal-awal ikut bapak, ikut kakaknya mondok mendirikan yayasan tersebut, di belakang rumah itu, di bagian dapur itu, kalau musim hujan itu ada seperti telapak kaki, bekas injakan telapak kaki manusia, tapi lebarnya itu lebih dari 1 meter lebih, mungkin 1,5 meter lah. Itu seperti kaki manusia, bentuknya 5 jari, tapi posisinya panjang, dan itu pun kakinya itu bentukannya terputus-putus. Misalnya hanya ada 10 langkah kaki, sisanya terputus ke arah kiri atau ke arah kanan, itu tidak jelas. Jadi kalaupun orang tersebut lompat, nggak tahu ya lompat kemana. Kalaupun dia naik ke dapur misalnya, kaki tersebut pun, bentuk bekas pinjakan kaki tersebut pun tidak mengarahkan bahwa dia itu naik ke arah dapur, terputus aja gitu. Seperti ada lingkaran, terus tiba-tiba orang napak aja kaki, nggak tahu mau ke kiri apa mau ke kanan. Jadi setelah kejadian itu kita tuh jadi was-was, kita nggak tahu ya maksud itu benar-benar kejadiannya nyata atau tidak yang diceritakan oleh Kak Risma ini, karena takutnya kita hanya Kak Risma itu mungkin bertujuan baik, takutnya dia hanya menceritakan hal tersebut supaya kita para santriwati tidak berani untuk keluar ke dapur memasak atau ke sungai terlalu larut malam. Maksudnya siapa tahu Kak Risma tersebut hanya ingin menakut-nakuti supaya para perempuan menjaga diri. Maksudnya kalau malam ya, kita sebagai perempuan itu, apalagi yang lagi haid, takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, singkat cerita, si Vika ini tidak terlalu menanggapi hal tersebut, karena si Vika ini termasuk siswi yang cerdas. Jadi dia tidak terlalu, maksudnya mengabaikan tidak juga, tapi terlalu menganggap itu penting tidak juga. Jadi biasa aja. Nah, pas kejadian lebaran ya, kalau sebelum lebaran itu para santri dan santriwati itu biasanya ada mudik atau pulang ke kampung masing-masing. Jadi si Vika ini orang tuanya udah pindah ke Jambi juga, tapi usahanya itu dari Jambi kota ke daerah Jangkat, itu jaraknya kisaran dari Bangkok ke Jangkat itu kisaran 6 jam ya. 6 jam kalau dari Jambi kota. Kalau dari Bangkok itu sekitar 3 jaman. Jadi karena nggak mau bolak-balik capek, akhirnya orang tua si Pika ini memutuskan untuk mengambil perumnas di perumahan ya, di samping pondok pesantren yang kemudian baru berdiri juga, baru beberapa, mungkin kisaran 9 perumahan. Setelah mengambil itu, tiba hari bulan Ramadan, 2 minggu lagi sebelum lebaran, anak-anak pondok biasanya balik. Si Pikah ini balik ke perumnas tersebut. Ada bapaknya Pika, ibunya Pika, dan adiknya Pika yang bernama Rani. Mereka pulang ke sana. Kemudian ada sebagian juga santri-santri pondok yang tinggal di pondok. Bagi yang yatim piatu, mereka tidak pulang. Biasanya lebaran bersama bapak pimpinan sama ustadz-ustadz yang di sana yang juga tidak pulang. Setelah balik ke perumnas, kita sebagai umat Islam ya, ini maksudnya bukan untuk mencampur adukan antara agama atau apa. Kita sebagai orang Islam itu kan, kalau di Islam biasanya jin-jin dan setan-setan itu kalau di bulan Ramadan diikat, jadi tidak bisa keluar. Tapi entah kenapa ada kejadian-kejadian aneh di perumnas tersebut. Sebelumnya itu tetangga kita itu pernah dibunuh. Ada suaminya itu membunuh anak dan istrinya. Kurang terlalu jelas ya, maksudnya
istri dan anaknya tetangga itu dibunuh karena apa? Karena kita kan baru pindah dan hanya mendengar cerita-cerita dari tetangga yang lebih dekat lagi dari rumah kejadian tersebut. Nah, ceritanya gara-gara istrinya selingkuh, tapi si mayatnya si istri sama anak ini dikuburkan di dalam rumah aja. Kan rumah Perumnas itu kan ada yang sebagian masih perumahan, maksudnya ya. Perumahan tersebut kan masih ada yang berdinding bata sama semen aja karena belum selesai, tapi ada yang udah buru-buru mau pindah. Ada juga yang sudah di lantai. Jadi kalau untuk menggali tanah di Perumnas tersebut untuk menguburkan jenazah almarhumah sama almarhum ya, anak kecil laki-laki kisaran usia 5 tahun dulu. Jadi memang memungkinkan kalau sekitar 2 meter, dalamnya 2 meter atau apa, karena belum di semen, lantainya belum dicor. Jadi setelah kejadian itu kita kan keluar, biasanya pulang-pulang dari taraweh kita tuh masih bisa ngumpul-ngumpul di depan dulu karena baru kenalan sama tetangga, baru pindahan juga, jadi lebih ke mengakrabkan diri. Tiba-tiba ada kejadian yang tidak mengenakan. Ada si Rani ini, adiknya Pika ini, waktu itu masih berusia 5 tahun dan si Pika waktu itu masih kisaran kelas 1 SMP. Tapi dia di pondok. Kalau di pondok tuh Wusto ada satu. Jadi tiba-tiba kita mencium bau melati. Nah, semerbak melati ya, tiba-tiba lewat aja di bawah angin gitu. Dan yang mencium itu bukan hanya si Pikah dan si Rani, tapi orang tuanya si Pikah ini sama tetangga yang ibu-ibu yang ngobrol sama ibunya Pika itu juga mencium. Jadi si ibunya Pika ini berkata ke si Pika, diam ya, jangan banyak bicara. Maksudnya kita kan sebenarnya kita kalau sedang mencium sesuatu yang berbau, aku menganggapnya hal tersebut berbau mistis ya, karena kita tidak menanam bunga melati, tidak menanam bunga mawar, di sana tidak ada bunga-bunga, paling ada bunga kutek apa ya, inai namanya kalau di tempat kita di Jambi itu. Cuman ada bunga itu. Jadi sesuatu yang aneh jika kita mencium bau bunga melati tetapi bunganya tidak ada. Tapi ibunya si Pika ini sudah mulai mengerti kalau ada hal yang tidak beres terjadi di situ. Si adiknya Pika, si Rani ini, dia kan masih kecil, jadi berbicara itu sembarangan aja. Mak, kata dia, kok ada bau bunga gitu. Nah terus langsung sama ibunya Pika, si Rani ini mulutnya ditutup seperti diam, seperti itu. Kemudian tidak lama, oh iya, sebelumnya aku juga mau menceritakan kalau benar nggak sih kalau di tempat sama atau tidak gitu, kalau di tempat kalian kalau baunya harum, bau melatinya itu harum, berdekat, berarti di posisi dia lagi jauh. Posisi dia itu dalam tanda kutip ya, posisi dia itu sedang jauh dengan kita. Tapi kalau bau melati itu, setelah bau melati itu nggak ada lagi, berarti dia lagi dekat sama kita dalam tanda kutip ya, dia itu. Kemudian berlanjut ya, si Pika ini diam berdiri di samping ibunya, padahal masih pakai mukena karena mereka balik dari taraweh. Si Rani ini, adiknya Pika ini, kemudian dia melihat gumpalan asap putih yang melayang-layang. Dia itu mau membentuk seperti manusia, tapi kepalanya nggak jelas, kayak nggak punya mata, tapi berbentuk bulat aja. Terus mau membentuk badan, membentuk kaki, tapi tidak terbentuk secara sempurna, melayang-layang, mau menyerupai manusia, tapi tidak sampai ke bentuk sekali, tapi mirip dengan manusia. Kemudian si Vika ini berkata,
mak lihat itu ada asap, kata si Rani, adiknya Pika ini. Kemudian si ibunya Pika itu langsung menggendong si Rani langsung karena suasana waktu itu sudah tidak enak. Kemudian si Pika juga melihat hal tersebut. Mereka tuh sama-sama melihat, dan tetangga yang lagi ngobrol sama ibunya Pika ini juga melihat. Jadi yang melihat kejadian tersebut banyak. Gumpalan asap putih yang mau menyerupai manusia tapi tidak terbentuk itu tadi, kemudian melayang-layang sampai ke ujung. Kan di sebelah perumahan itu masih ada hutan, tapi bukan terlalu hutan lebat, bekas penebangan pohon untuk pembuatan bangunan perumahan tersebut. Jadi dibawa ke bagian pepohonan di ujung sebelah perumahan kita. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk semuanya masuk ke rumah. Nah, kita tahu kejadian kalau ada tetangga yang dibunuh itu setelah besok harinya. Sebelumnya kita nggak tahu kalau si Pika sama orang tuanya Pika ini nggak tahu kalau sebelumnya pernah terjadi pembunuhan di perumahan tersebut. Kemudian setelah beberapa hari, si ayahnya Pika ini, bapak ya, kita sebut saja bapak, si bapaknya Pika ini karena basicnya orang pertanian, jadi mereka seperti mencari ikan atau mencari apa-apa itu merupakan hal yang biasa. Nah, tapi ini ada air, bekas aliran air dari perumahan tersebut. Sebenarnya di daerah sana kan, daerah hutan-hutan tersebut memang ada sungai, tapi biasanya kalau di sungai itu kan ada ikan-ikan kecil yang biasa ikan apa ya namanya, saya juga kurang paham ikan apa namanya. Mungkin dari kalian, teman-teman kalian yang tahu ada ikan di sungai bentuknya kecil-kecil itu, mungkin ada yang tahu, boleh disebutkan ya. Bekas aliran tersebut mengalir ke perumahan. Ada satu pohon, kenapa kita juga nggak tahu kenapa pohon tersebut, dia pohon beringin, bisa tumbuh di hutan yang memang tidak terlalu hutan, tapi maksudnya kenapa dia bisa tumbuh di hutan. Biasanya pohon beringin itu kan ada di pusat-pusat kota yang biasanya diabadikan sama orang-orang kota, dibersihkan, dijaga, dirawat gitu. Tapi ini memang ditinggalkan sama orang. Entah itu memang nggak mau ditebang pohonnya pas pembuatan perumahan tersebut, atau memang ada hal lain, maksudnya memang ada kepentingan lain dengan pohon tersebut. Bapak saya waktu itu lewat, itu kan hanya bekas aliran buat mereka mengairi pembangunan tersebut, buat mengaduk semen, buat kepentingan lainnya untuk bangunan. Nah, ada ikan sungai itu jumlahnya banyak sekali, hampir 1 baskom yang ukuran 4 liter itu. Mungkin kalau diisi dengan ikan 4 liter itu penuh ikannya, tapi berkumpulnya di bawah pohon itu aja, nggak menyebar. Mereka tuh seperti di dalam sebuah akuarium, nggak mau keluar dari bawah pohon tersebut. Harusnya kan kalau air ngalir seperti itu, ikannya bisa mengikuti arus, bisa juga melawan arus. Biasanya tidak berkumpul di suatu tempat. Entah kenapa ikan tersebut berkumpul di suatu tempat. Jadi karena bapaknya Pika ini terbiasa mencari ikan di hutan, di perkebunan, di sungai-sungai tersebut, dia sedikit janggal, kok bisa ikan ini begitu gampang ditangkap. Mereka tuh nggak lari, ketika ditangkap itu langsung dapat aja, masuk aja ke tangan. Tapi bapakku beruntung, maksudnya Bapak Pika ya, beruntung Bapak Pika waktu itu tidak mengambil ikan tersebut. Nah, yang lewat itu kan air tersebut kan memang diseberangi oleh setiap orang yang mau keluar dari perumahan tersebut, mau belanja keluar ke mana. Nah, adalah
ibunya tetangga kita ini lewat. Jadi mungkin nalurinya ibu-ibu ya, melihat ikan yang begitu banyak dan segar-segar, mungkin mau digoreng, mau dibikin sambal, dia tidak memikirkan seperti yang dipikirkan oleh Bapak Pika tersebut, tapi langsung mengambil ikan tersebut, kemudian dibawa pulang, disambal, dikasih makan ke anaknya. Tidak begitu banyak, tapi menurut cerita dari tetangga-tetangga di sana, sudah memakannya. Yang memakan duluan itu adalah anak si ibu ini, si ibu tetangga ini. Nah, pas itu setelah 1 hari, kita memang tidak tahu ya ajal itu kapan datangnya, karena ajal itu hanya Tuhan yang tahu. Cuma menurut kalian ada hubungannya tidak dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, mulai dari pembunuhan, mulai dari penglihatan aneh yang terjadi di lingkungan perumahan tersebut. Kemudian setelah 1 hari setelah itu, anaknya tetangga ini tadi meninggal. Kita tidak tahu meninggalnya kenapa, luka-luka lebam tidak ada, sakit pun tidak, karena sebelum dia memakan ikan tersebut, posisi dia masih lari-lari, masih bermain-main dengan si Rani, adiknya Pika ini. Biasa kan kalau anak-anak tetangga itu main sama ibunya, terus ngobrol, ibunya ngobrol, anaknya main gitu. Masih sehat-sehat aja. Entah kenapa tiba-tiba anaknya meninggal itu dia tidak ada luka lebam, tapi seluruh badannya tuh menghitam, tidak terlalu hitam banget seperti yang kalian pikirkan, tidak, tapi menghitam seperti pucat, tepatnya pucat, seperti darahnya, kehabisan darah, seperti darahnya itu entah ada sesuatu yang menyedot atau bagaimana, tidak terlalu jelas. Karena waktu itu saya juga si Pika maksudnya si Pika masih terlalu kecil, jadi dia belum terlalu ngeh dengan kejadian tersebut. Kemudian sampai sekarang perumahan tersebut ditinggalkan kosong bagi sebagian orang. Si Pika ini kemudian datang lagi setelah 12 tahun, karena adiknya si Pika, Rani ini, dia sekolah SMA-nya masih di daerah Provinsi Jambi tersebut. Jadi perumahan tersebut terbengkalai, termasuk rumahnya Pika sendiri. Rumah Pika itu sendiri udah tanpa pintu, tanpa jendela, sudah keroposan katanya. Jadi sebagian orang memang meninggalkan tempat itu, tapi sebagian orang ada juga yang enggak. Dan kebetulan kata si Pika, ternyata setelah dia ketahui setelah besar ini, ternyata perumahan tersebut bermasalah dulu, izin bangunnya, terus ada penggelapan dana juga. Makanya sebagian ada yang memang ditinggalkan, sebagian ada yang melanjutkan. Mungkin oke, sekian ya, cukup dulu sampai sana. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat, kemudian pengucapannya juga kurang bagus, karena ini baru konten kedua kita dan ceritanya asli diambil dari cerita teman. Tapi untuk nama, tempat, dan wilayahnya sudah kita samarkan ya. Oke teman-teman, see you. Terima kasih sudah stay menonton.